Seorang ibu dan putrinya yang sedang hamil mengamuk di Polsek Percut Setuan, Medan, Sumatera Utara. Ributan dipicu laporan kasus KDRT yang tidak kunjung diproses selama 6 bulan. Seorang ibu dan putrinya sedang hamil ini mengamuk dan mendatangi kantor Polsek Percut Setuan, Medan, Sumatera Utara. Kemarahan mereka memuncak saat petugas memaksa mereka keluar dari kantor Polsek karena membuat keributan. Sang ibu yang masih kesal berencana melempar batu ke kantor polisi, namun dihalangi sejumlah warga. Aksi ibu dan anak ini rupanya berlanjut. Sang ibu kembali dengan aksinya melempari Polsek Percut Setuan dengan batu. Kekesalan keluarga ini dipicu atas laporan KDRT yang sudah 6 bulan tidak ditindaklanjuti polisi. Memang lempar batu lah, tapi ke arah lantainya lantai yang di luar, yang halaman parkir itu. Kemudian bapak itu kayak macam langsung marah, emosi sambil bawa mama saya dengan tangannya yang nganggapnya kuat ya pak ya, tenaga laki-laki ya. Diseretnya gitu kan, dibawanya ke dalam. Saya tengok mama saya diperlakukan seperti itu ya saya marah lah kan gitu, Pak. Jangan kayak gitu Pak, jangan pegang-pegang tangan mama saya seperti itu. Saya bilang saya menyingkatkannya di dalam itu. Jadi karena di dalam dia suka-suka hati buat kami masuk ke dalam itu, masuk ke dalam ruangan itu. Saya ditariknya tangan saya, kaki saya dipijak sama anak buahnya, ada badannya besar. Pakai baju kaos merah, celananya hitam. Tapi sepatunya besar itu. Sementara polisi berdalih, kasus KDRT yang dilaporkan sejak bulan Oktober lalu tidak cukup bukti sehingga dihentikan. Polisi juga menyangkal adanya tindak kekerasan saat mengusir ibu dan anak yang mengamuk di Polsek. Tidak ada melakukan penganiayaan terhadap pelapor. Justru kita menghentikan, mencegah daripada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan melakukan pelemparan, maki-maki, yang tidak wajar-wajar. Selain menuntut kasusnya segera diproses, ibu dan anaknya juga akan melaporkan kekerasan yang diduga dilakukan oleh petugas ke Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Di RSUD Dumai Riau, keluarga pasien mengamuk karena kecewa terhadap pelayanan rumah sakit. Buruknya pelayanan diduga karena perawat sedang mogok kerja menuntut kesejahteraan. Nggak ada alternatif, nggak kasihan kan? Nggak ada toleransi, harus dioper saya ke puskesmas. Nanti sampai puskesmas udah tutup, besok lagi. Seorang keluarga pasien mengamuk dan membanting hasil foto ronsen karena kecewa terhadap pelayanan rumah sakit umum daerah Kota Dumai. Meski coba ditenangkan oleh anggota keluarga lainnya dan anggota polisi, namun ia terus melampiaskan kemarahannya. Ya membuktikan saya punya anak buka CCTV puskesmas. Ingat ya. Agar tidak mengganggu pasien lain, akhirnya ia dibawa keluar dari ruangan poliklinik RSUD oleh polisi dan petugas keamanan. Keluarga pasien marah karena tidak mendapat pelayanan yang baik saat berobat. Ia tak terima pihak rumah sakit tidak merawat keluarga yang baru saja melahirkan, namun malah dirujuk ke puskesmas. Masalahnya tadi itu sampai mengamuk itu apa tadi itu? Karena hari ini rujukan harus melahirkan, disuruh datang. Akhirnya kita rujuk, jawaban orang-orang rumah sakit 3 bulan lagi baru datang. Sedangkan orang sudah belempangan, sudah keluar darah. Artinya kapan lagi mau selamat? Pihak manajemen RSUD Kota Dumai menyatakan terhentinya pelayanan diduga karena aksi mogok para perawat rumah sakit yang menuntut kesejahteraan. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Seorang sopir di Jatinegara, Jakarta Timur ditembak 5 kali oleh perampok. Korban ditembak saat berupaya menggagalkan aksi perampokan di rumah majikannya. Perampokan terjadi pada Minggu pagi di Jalan Gang Mas, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku seorang diri tiba-tiba memasuki salah satu rumah mewah. Pelaku kemudian mengancam penghuni rumah menggunakan senjata yang diduga airsoft gun. Sopir pemilik rumah berusaha melakukan perlawanan hingga ditembak sebanyak 5 kali.
Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku diduga meninggalkan sepeda motor miliknya di sekitar lokasi sesaat sebelum beraksi. Saya lagi bicara sama bos, tiba-tiba dia masuk tanpa langsung memperkenalkan diri, datang saya mau merampok. Jadi tolong yang ada di tangan ibu, adik semua tuh HP masukin ke tas saya. Dan sampai saat ini satu orang sedang dalam pengejaran. Ya, di TKP sendiri kita menemukan ada satu buah sendal yang diduga digunakan tersangka, topi berwarna coklat, peluru gotri berwarna emas yang diduga juga peluru airsoft gun, dan kendaraan itu Mio, Yamaha Mio. Pelaku kemudian kabur dengan membawa sejumlah barang berharga dari dalam rumah seperti telepon seluler dan laptop. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Penyelundupan 212 kg sabu digagalkan petugas BNN. Petugas terpaksa melumpuhkan salah satu tersangka lantaran melawan petugas. BNN bekerjasama dengan Direktorat Bea Cukai mengamankan 212 kg sabu dan 19.700 pil ekstasi siap edar. Dari pengungkapan ini, petugas menangkap 13 orang tersangka yang memiliki barang bukti tersebut. Petugas terpaksa melumpuhkan salah satu tersangka yang mencoba melawan petugas saat akan kabur dari kejaran aparat. Bekerja sama dengan stakeholders yang ada, di mana dari hasil rate planning and execution atau RPE itu berada di tempat atau 5 tempat yang berbeda dengan total metamfetamin atau syabu ini 202,39 kg dan ekstasi 19.700 butir. Barang bukti ini merupakan hasil tangkapan dari bulan Maret hingga pertengahan April 2021 di 5 lokasi berbeda, yakni Dumai, Aceh, bahkan Siapi-Api, Sulawesi, dan Madura. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Ratusan warga di Cimahi, Jawa Barat berkerumun saat mengantri BLT untuk UMKM. Tim Satgas COVID-19 langsung menertibkan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat mengantri. Warga penerima bantuan UMKM mengantri di halaman kantor salah satu bank pemerintah di Cimahi, Jawa Barat. Polisi harus memecah kerumunan warga karena tidak tertib saat mengantri. Sementara itu banyak warga yang pulang dengan tangan hampa karena namanya tidak tercantum di daftar pencairan dana. Pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan warga penerima dana bantuan UMKM berkerumun di depan Bank BUMN di kawasan Balong Bendo, Sidoarjo. Mereka menunggu giliran untuk menerima dana bantuan UMKM senilai 1,2 juta rupiah. Meski pihak bank telah memberi kartu antrian dan waktu penerimaan, namun warga tetap datang lebih awal. Aparat kepolisian terpaksa harus turun tangan untuk memecah kerumunan dan menjaga jarak agar tidak melanggar protokol kesehatan. Sedikitnya 200 lansia dari Jakarta dan sekitarnya menjalani vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Husada Jakarta Pusat. Vaksinasi dipantau langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Vaksinasi digelar dalam peluncuran vaksinasi untuk lansia dengan program Jemput Bola. Kementerian Kesehatan dan Komunitas Indonesia Lawan Libas COVID-19 atau KIL COVID-19 menggelar peluncuran vaksinasi untuk lansia dengan program Jemput Bola. Ketua KIL COVID Ardata Ongko Saputra menjelaskan, komunitas akan menyediakan 100 bus yang siap untuk mengantar jemput para lansia untuk mendapatkan vaksin. Ditargetkan 21 juta jiwa lansia dapat divaksinasi dengan adanya program Jemput Bola. Kurang lebih ada 10.000 orang yang kita terjunkan di lapangan untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Terutama kalau masalah vaksin, itu adalah bagaimana caranya supaya orang tidak takut divaksin. Karena kalau vaksin sendiri tidak terlalu masalah, tapi ketakutan tidak divaksin ini merembet. Jadi dari mulut ke mulut mereka membuat suatu statement sehingga orang yang mau divaksin itu takut.
Nah, salah satu cara yang kita pakai adalah melalui keluarga. Jadi kekeluargaan. Jadi melalui rumah tangga ya kita approach orang terdekat supaya mau. Bola kan mendekati kepada panti wereda, panti jompo. Sehingga ini membuat vaksinasi ini lebih intensif lagi. Dan memang karena kita ketahui bahwa para lansia ini rentan terhadap COVID, maka jemput bola ini menjadi program yang baik dan diapresiasi oleh pemerintah. Tim gabungan masih mencari kapal selam KRI Nanggala yang hilang kontak di perairan Bali. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.